Berdoa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat mulai ibadah Super Kids. Tuhan, berikan kami sukacita-Mu agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, kayaknya Ciohana semangat banget nih hari ini. Ada apa tuh Ciohana? Wah, Ciohana seneng banget nih bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Oke, kalau gitu Cici undang untuk bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus angkat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus angkat cinta pada saya. Oh giranglah, masih semangat memuji Tuhan, puji dong Ciohana. Wah, puji Tuhan. Kita mau nyatakan kalau Tuhan Yesus sangat baik dan kita mau sayang sama Tuhan Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Pakai bahasa Indonesia sih. Oke. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Satu kali lagi. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Wah, puji nama Tuhan adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa ambil sikap yang baik. Kita mau angkat satu
mau berdoa dulu ya. Yuk kita siapkan hati kita, matanya, lipatkan tangannya. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang cerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan sudah memberkati kami saat kami terlelap tidur Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan, itu semua karena kasih-Mu. Kalau sebenarnya kami menggunakan firman-Mu Tuhan, biarlah kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Ajar kami untuk dengar-dengaran, biar kami mengerti Tuhan setiap kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, lipatkan tangannya, jangan jalan-jalan, jangan sambil makan ya. Nah, adik-adik, di rumah kalian, di rumah adik-adik ada tembok nggak? Pasti ada ya. Di rumah kita disekelilingin sama yang namanya tembok. Tembok itu kuat. Nah, dari apa sih terbuatnya? Dari susunan batu bata, batako yang diperkuat sama semen. Wah, adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang yang namanya tembok. Wah, tembok ini besar, tembok ini gede banget dan kokoh pastinya. Nah, tembok di rumah adik-adik aja pasti kokoh ya, pasti kuat ya, nggak mungkin dipegang sama jari kita langsung roboh. Nah, adik-adik, kita mau siapin hati kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau lihat videonya. Adik-adik saksiin videonya baik-baik ya. Yuk kita saksikan videonya. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu." segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu.
Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah, adik-adik sudah saksikan videonya. Di sini kita mau belajar loh. Yosua dengerin firman Tuhan. Yosua mendengarkan setiap kata firman Tuhan. Yosua tadi ngapain? Membawa tabut Tuhan bersama imam-imam. Mereka hanya mengelilingi tembok Yeriko. Sebanyak berapa hari? 7 hari. Nah, di hari terakhir di hari ke-7 mereka mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali, dan saat Yosua bilang bersorak-sorai, tembok itu rubuh, tembok itu runtuh. Karena apa? Kekuatan dari Tuhan. Coba adik-adik kelilingin tembok rumah kalian, apakah bisa rubuh? Oh, nggak bisa pastinya. Ini cuma karena dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar untuk tetap taat sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, ya. Mau mendengarkan apa yang Tuhan mau, meskipun itu terlihat mustahil, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Nah, tapi coba lihat, kenapa ya cuma 1 orang dan keluarganya yang selamat? Nah, adik-adik tahu tadi lihat kan? Ya, Rahab namanya. Kenapa dia? Karena dia dulu pernah menolong orang Israel. Jadi kita harus tetap membantu orang tua kita, membantu teman kita, membantu adik-adik kita, kakak, cici, semuanya kita harus saling bantu. Karena Tuhan suka. Karena Tuhan mau kita tetap saling menyayangi, saling mengasihi. Ya adik-adik ya, kita mau dengar-dengaran sama Tuhan dan kita mau saling mengasihi. Yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan kasih. Kami mau belajar untuk dengar-dengaran meskipun Tuhan itu mustahil, meskipun Tuhan kami tahu itu tidak mungkin terjadi, tapi kami punya Tuhan yang hebat, Allah yang hebat. Dan kami tahu mukjizat itu semua dari Engkau. Dan kami juga mau Tuhan saling membantu, saling menolong, saling berbuat baik Tuhan, supaya menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berkati setiap kehidupan kami, biar kami semakin hari boleh melakukan firman yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Raja dan Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan dicatat ya. Ada di Yosua 6. Nah, yuk adik-adik yuk buka. Di Yosua 6 ayat 16b. Bunyinya, kita bacain ya. Berkatalah Yosua kepada Tuhan, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Oke? Jangan lupa kita harus tetap belajar menghafal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.